masing-masing menemukan novelty. Oke, gini aja cukup ya, Bapak. Nggak usah pakai full screen, sudah ini Terlihat. lihat ya, nggak usah. Ya cukup, Prof. Oke. Cukup, Prof. Oke, jadi ini saya ambil dari artikel ini ya, di artikel yang diterbitkan oleh Publisher Elsevier. Oke, untuk memulai riset. Nah, ini untuk memulai riset ya. Saya kira ini juga sudah dijelaskan Prof. Amin, jadi saya hanya refresh saja. Jadi bagaimana memulai riset itu kita bisa menemukan permasalahan riset, isu ya, isu penelitian, research issue. Di dalam menyajikan riset isu ini kita harus bisa menyajikannya secara singkat gitu ya, kemudian menarik, kemudian relevan secara sosial sehingga nanti mempunyai kontribusi seperti tadi di dalam kualifikasi S3 ya, S3 Bapak hasil disertasi itu nanti mempunyai kontribusi. Kemudian dapat dijawab gitu ya. Artinya bahwa permasalahan riset itu bisa kita jawab ya melalui penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang penting di sini adalah orisinil, yaitu ada novelty atau kebaruan. Kemudian bagaimana ide itu nanti bisa digunakan untuk menguji atau mengaplikasikan atau membangun teori, terserah nanti kita ambil yang mana gitu ya. Kemudian kontribusinya juga harus jelas dan dikembangkan desain penelitiannya itu yang sesuai dengan riset isu. Oke, saya di sini akan memfokuskan kepada kebaruan gitu ya, karena ini penting ya, penting karena seorang S3 harus disertasi, mahasiswa S3 itu harus bisa menunjukkan temuan apa yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut gitu ya, yang ini adalah novelty. Jadi ketika kita membahas novelty atau kebaruan, itu ada 3 jenis novelty. Jadi nanti mana yang kita akan pilih gitu ya, tentu sesuai dengan konteks kita masing-masing. Yang pertama ada theoretical novelty, kemudian ada methodological novelty dan empirical novelty. Yang pertama ini adalah theoretical novelty. Ini artinya bahwa kebaruan yang mempunyai kontribusi untuk menciptakan teori atau konsep gitu ya, teori atau konsep. Kemudian masing-masing nanti ada jenis-jenisnya lagi gitu ya. Theoretical novelty itu apa saja yang dimaksud, apa saja jenisnya nanti kita bahas setelah ini. Kemudian ada methodological novelty, yaitu berfokus pada proses penelitian. Jadi kebaruannya ada di metodologinya gitu ya. Bukan menemukan teori atau mengkritik teori, tapi teorinya tetap, tapi nanti metodologinya yang baru gitu ya, yang belum pernah digunakan oleh peneliti yang lain. Kalaupun pernah digunakan, tapi kita ada kombinasi, misalkan ya, ada kombinasi, itu disebut dengan methodological novelty. Nanti itu juga ada macam-macamnya. Kemudian empirical novelty itu mengungkapkan wawasan baru gitu ya, bisa melalui aplikasi yang baru, dari metode yang ada, dalam konteks yang baru, atau menemukan jenis bukti yang baru gitu ya. Jadi ini kan empirical novelty. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini theoretical novelty. Ada 3 di sini ya. Inventing itu berarti menemukan. Kemudian synthesizing. Kemudian triangulasi ya. Mana nanti apakah Bapak Bapak akan memilih di theoretical, methodological atau empirical gitu ya. Yang pertama kalau theoretical novelty itu inventing, ini yang paling sulit ya, paling sulit. Karena apa? Berarti kita harus bisa menemukan teori gitu ya. Saya kira ini mungkin untuk sekarang jarang sekali kita yang menemukan teori yang benar-benar baru, ya, yang benar-benar baru. Karena
semua teori yang ada sekarang ini sebenarnya adalah perbaikan dari teori-teori sebelumnya gitu ya. Jadi untuk yang inventing teori atau menemukan teori yang baru, yang benar-benar baru, ini saya kira sekarang tidak ada, dan ini memang paling sulit gitu ya. Jadi menemukan ini paling sulit, motivasinya karena keterbatasan dari teori yang ada dalam menjelaskan fenomena yang dipertanyakan. Jadi ini misalkan Henry L. Gain itu memperbaiki metode penggajian yang ditemukan oleh Taylor gitu ya, differential system, karena menurutnya metode tersebut kurang memotivasi pekerja dan menemukan teori penilaian terbuka. Ya, jadi ini contohnya adalah menemukan teorinya apa? Jadi ini Henry ini menemukan teori penilaian terbuka yang sebelumnya belum ada gitu ya. Jadi ini teori penilaian terbuka ini dihasilkan itu adalah untuk memperbaiki teori sebelumnya. Jadi ini yang disebut dengan inventing teori. Kemudian sintesa mungkin ini yang bisa nanti kita bisa, kalau kita cukup pede gitu ya, kalau kita cukup pede kita bisa novelty-nya itu di jenis yang kedua ini, sintesa teori. Jadi sintesa teori itu mengintegrasikan teori atau konsep yang ada ke dalam kerangka konseptual yang baru gitu. Misalkan apa ini? Misalkan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology mengintegrasikan konsep dari psikologi, studi teknologi, ekonomi, dan studi inovasi. Dari UTAUT ini itu adalah teori konsep yang baru, ya, konsep yang baru. Jadi novelty-nya itu adalah konsep baru yang ini hasil dari integrasi. Berarti hasil menyatukan teori psikologi dengan teknologi, dengan ekonomi, dan dengan studi inovasi. Nah, lahirlah yang disebut ini tadi UTAUT ini gitu ya. Ini kalau sintesa teori. Jadi misalkan ketika kita disertasi saya ya, apakah itu bisa masuk ke theoretical novelty ini atau tidak ya. Jadi gini, kalau disertasi saya itu adalah membangun university governance dalam dimensi ketauhidan gitu ya. Jadi selama ini konsep governance itu dibangun dengan landasan filosofi materialisme gitu ya. Tetapi dalam disertasi saya artinya menggunakan ya dasar ketauhidan di dalam membuat konsep governance gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya cukup pede, saya akan menamakan gitu ya, menamakan hasil temuan saya itu misalkan nama saya gitu ya, misalkan konsep Sayyidah University Governance gitu ya. Kalau kita cukup pede, jadi kita bisa melakukan seperti itu gitu ya. Atau Prof. Amin itu di dalam disertasinya menemukan pengukuran financial distress yang didasarkan pada teori marginal. Nah, seperti itu. Kalau cukup pede bisa menamakan teorinya itu, bisa menamakan ASAGAF financial distress seperti itu ya, atau ASAGAF marginal teori atau seperti itu gitu ya. Jadi kalau Prof. Amin itu berarti mensintesakan teori yang ada di keuangan dengan teori marginal yang ada di ekonomi gitu ya. Jadi itu kalau saya tadi mensintesakan gitu ya, teori governance yang dibangun berdasarkan konsep materialisme, tapi saya membangunnya ini berdasarkan konsep ketauhidan. Jadi saya mensintesakan teori governance itu dengan nilai filosofi ketauhidan gitu ya. Ini contoh mensintesa teori gitu ya, sehingga kita ini loh yang saya hasilkan yang berbeda dengan yang sebelumnya gitu ya. Kemudian triangulasi, jadi ini membandingkan atau menguji atau menguji teori atau konsep
untuk melihat mana yang terbaik gitu ya. Ini dikatakan satu contoh klasik dari ilmu politik adalah menjelaskan satu peristiwa. Misalkan krisis rudal Kuba itu dijelaskan melalui 3 teori yang berbeda. Teori rasionalisme, teori organisasi, dan teori politik dan negosiasi birokrasi. Jadi ini novelty di tingkat teoretikal gitu ya. Oh ini memang agak sulit juga gitu ya. Tingkat ini juga agak sulit juga kita capai. Berarti kita kan harus bisa ini ya menemukan gitu ya, menemukan konsep yang baru yang itu gabungan dari minimal 2 disiplin ilmu gitu ya, atau 2 filosofi yang berbeda gitu ya. Kalau sisi teoretikal, misalkan teori manajemen, misalkan HRD dalam perspektif teori manajemen digabungkan dengan psikologi gitu kan, itu bisa nanti ya, hanya mensintesa bahwa ketika kita membahas sumber daya manusia, kita tidak hanya menggunakan teori manajemen SDM gitu ya, tapi kita juga menggunakan teori psikologi, menggunakan ilmu-ilmu dari psikologi, atau memasukkan ilmu agama, memasukkan ilmu budaya gitu ya. Karena sebenarnya ketika kita membahas manusia itu bukan hanya terkait dengan manusianya sendiri, tapi juga lingkungannya gitu ya, perasaannya, dan sebagainya. Jadi nanti ketika misalkan ada yang penelitian tentang HRD, itu bisa novelty-nya adalah mensintesakan gitu ya, mensintesakan di dalam modelnya itu bukan hanya variabel kalau itu adalah penelitian kuantitatif, atau filosofi kalau itu penelitian kualitatif gitu ya. Bukan hanya konsep-konsep dari manajemen, tapi kita memadukan konsep-konsep dari disiplin ilmu yang lain gitu ya. Bisa ilmu sosial, bisa ilmu psikologi, bisa ilmu budaya. Nah, itu adalah sintesa. Ini nanti kalau novelty-nya berarti adalah theoretical novelty gitu ya. Mungkin kalau ada yang ingin didiskusikan langsung ya silahkan. Nanti kita akan coba eksplor ya dari masing-masing bapak-bapak. Kalau sudah punya ide nanti akan ambil di novelty yang mana gitu ya. So, itu yang theoretical. Yang kedua adalah methodological novelty gitu ya. Mengembangkan metode baru. Jadi metodenya yang berbeda gitu ya. Metodenya yang berbeda atau memodifikasi dari versi konvensional atau mengkombinasikan dengan metode lain dengan cara yang baru. Untuk methodological novelty itu ada 2, yaitu multiple methods, yaitu mix ya. Mix itu bisa kualitatif dicampur kuantitatif gitu ya. Bisa kualitatif dulu kemudian diuji dengan kuantitatif, atau kuantitatif dulu diperdalam dengan kualitatif gitu ya. Jadi bisa artinya kebaruannya terletak pada metodologi penelitiannya. Contohnya apa di sini? Contohnya adalah kita menggunakan multiple method. Yaitu di sini kalau multiple dapat menghasilkan jawaban atas isu riset yang lebih memuaskan ya, lebih memuaskan dan dapat membantu mengatasi keterbatasan jika kita hanya menggunakan satu pendekatan saja. Ya, satu pendekatan saja. Nanti kita bahas boleh dari masing-masing contoh bagaimana bisa menjadi ini misalkan pakai multiple kok bisa lebih memuaskan hasilnya itu seperti apa gitu ya, sehingga hasilnya menjadi lebih bagus seperti apa. Kemudian selain multiple ini ada repeated data collection atau longitudinal research ya. Jadi mempelajari perubahan sampel peserta dari waktu ke waktu. Ini bisa dilakukan dengan studi panel. Berulang kali mensurvei responden yang sama. Jadi ketika nanti metodenya adalah survei, menyebar kuesioner, itu bukan hanya satu kali ya. Bukan hanya satu kali disebar, tapi bisa berulang kali untuk melihat kestabilan jawaban dari responden.
Ini yang nanti disebut dengan studi panel. Kemudian ada pool cross seksional. Kalau cross seksional itu berarti kita mensurvei banyak orang dalam waktu yang sama. Itu cross seksional ya. Jadi kalau cross seksional itu kita sebar kuesioner ke banyak orang dalam waktu yang sama ya. Kemudian ini bisa pool ya, yaitu berulang kali mengambil sampel dari populasi yang sama. Misal populasinya adalah karyawan di perusahaan manufaktur gitu ya. Misalkan di 5 perusahaan ya, 5 perusahaan. Maksudnya berulang kali mengambil sampel dari populasi yang sama. Jadi dari 5 perusahaan ini diambil sampelnya lebih dari satu kali. Tapi populasinya sama, tetap dari 5 perusahaan manufaktur tersebut. Tapi untuk sampelnya diambil lebih dari satu kali. Gitu ya. Berarti sampelnya boleh berbeda-beda, tapi yang penting populasinya itu adalah sama. Gitu ya. Ini yang full. Kemudian bisa juga integrasi analisa naratif kualitatif dengan data longitudinal kuantitatif ya. Jadi artinya ini hampir sama dengan multiple ya, artinya berarti kita mengambil data itu secara kualitatif maupun dengan cara yang kuantitatif. Nanti kita setelah ini silakan Bapak-Bapak ini ya, kita mungkin dari ide penelitian itu mungkin kita novelty-nya ada di mana gitu ya. Jadi untuk yang multiple method ini misalkan gitu ya, penelitian kuantitatif dulu, misalkan tadi Pak Fahmirza akan mengambil 7 variabel ya. Kalau kita sudah mengatakan variabel itu berarti kuantitatif ya. Datanya nanti diuji dengan statistik gitu ya. Misalkan Pak Fahmirza variabelnya apa, salah satu aja? Kompensasi, Bu. Apa? Kompensasi. Kompensasi, oke. Kompensasi Ya. terhadap apa kinerja? Terhadap ini, Bu, potensi mogok. Oh, potensi mogok, oke. Kompensasi terhadap potensi mogok. Ya. Misal hasilnya bahwa semakin rendah kompensasi kemungkinan potensi mogoknya tinggi gitu ya. Berarti kan. Tapi ada faktor interveningnya, Bu, ketidakpuasan. Oke. Misal hasilnya seperti itu di dalam analisis kuantitatifnya gitu ya. Kemudian kita ingin mendalami apakah memang bahwa ketika kompensasi itu rendah karyawan itu tidak puas gitu ya, tidak puas. Ya. Sehingga kemungkinan mogok itu tinggi gitu ya. Ya, ketika kita ingin memperdalam ini gitu ya, apakah benar sih yang kita hasilkan? Berarti kan tadi yang dihasilkan adalah kompensasi menyebabkan ketidakpuasan menyebabkan mogok kan gitu loh. Itu hasil analisa kuantitatifnya ya. Kita ingin memperdalam apakah benar seperti itu, mogok itu apakah memang hanya dari faktor rendahnya kompensasi sehingga tidak puas gitu ya. Nah, ini kita lanjutkan dengan penelitian kualitatif ya, penelitian kualitatif yaitu misalkan dengan wawancara gitu ya, dengan wawancara. Misalkan beberapa karyawan yang mogok, tentu saja yang mogok ya. Kenapa mogok? Apakah jawabannya nanti seperti apa gitu ya. Nah, jawaban inilah yang nanti mendukung hasil analisis kuantitatif gitu ya. Nah, ini yang disebut mix method gitu ya. Nah, itu bisa menjadi novelty gitu kan, menjadi novelty ketika kita menggunakan metode mix method, sementara penelitian-penelitian sebelumnya itu hanya menggunakan satu metode saja. Kalau tidak kuantitatif ya kualitatif. Sementara kita menggunakan mix method. Jadi ini kebaruan kita itu adalah penggunaan dari mix method atau juga repeated data collection ini. Jadi sebelumnya survei itu hanya
dilakukan satu kali. Nah, tapi kita melakukannya itu beberapa kali dengan hasilnya apakah sama atau tidak. Nah, itu kita analisis dengan secara mendalam gitu ya. Jadi ini contoh dari novelty secara metodological gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah novelty empirical gitu ya, novelty empirical. Bisa new application, new data, atau new type of evidence. New application ya, menerapkan teori atau metode yang ada untuk aplikasi baru, yaitu bisa wilayah baru, bisa studi kasus, atau konteks baru. Misalkan ini contohnya penerapan model adopsi teknologi yang ada untuk mendorong kepatuhan terhadap standar tertentu di perusahaan. Jadi kalau model adopsi teknologi itu sebelumnya kan pasnya digunakan untuk ini berarti untuk mengkaji sistem baru, misalkan seperti itu kan, sistem informasi yang baru. Tapi ini model ini juga digunakan untuk mengkaji terkait dengan kepatuhan, bukan kepatuhan terkait penggunaan teknologi atau sistem informasi yang baru, tapi kepatuhan terhadap sesuatu yang lain gitu ya, misalkan peraturan atau kebijakan perusahaan tapi tidak di dalam konteks teknologi gitu ya. Berarti ini aplikasi model adopsi teknologi bukan dalam konteks teknologi tapi dalam konteks yang lain gitu ya. Misalkan tadi mengadopsi model ini untuk mengkaji kepatuhan terhadap misalkan aturan perusahaan gitu ya, yang bukan terkait dengan teknologi. Kemudian data baru gitu ya, data yang sulit dikumpulkan atau diakses atau sulit diperoleh. Karena apa? Karena data itu harus kita ambil dari para elit. Jadi misalkan ada di antara bapak-bapak yang berhasil melakukan penelitian kualitatif wawancara dengan Menteri Tenaga Kerja. Nah, itu sesuatu yang baru, novelty gitu kan? Karena sebelumnya tentu sulit kita mengakses ya, mengakses misalkan untuk meminta pendapat misalkan tadi tentang mogok kerja ke Menteri Tenaga Kerja. Sebelumnya penelitian nggak ada yang sampai bisa mewawancarai seorang menteri dalam mengkaji tentang pemogokan karyawan. Nah, ini bisa menjadi sesuatu novelty yaitu empirical novelty. Atau pakar gitu ya, pakar misalkan untuk pakar marketing siapa ya yang terkenal? Siapa? Butler. Hermawan Kertajaya, Bu. Hermawan Kertajaya atau Renal Kasali gitu kan? Renal Kasali gitu ya. Kalau kita berhasil melakukan penelitian dengan artinya bisa mengakses beliau-beliau, ini bisa menjadi sebuah novelty gitu ya. Atau di sini masyarakat adat, tapi saya kira untuk manajemen ini nggak sampai ya ke masyarakat adat. Dan misalkan kalau ini adalah penelitian teman-teman kita yang ada di antropologi gitu ya, bisa mewawancarai tokoh atau kepala suku. Nah itu kan misalkan sekarang misal di Papua sedang ada kericuan, kemudian bagaimana mengatasi itu bisa kita mengakses misalkan kepala suku. Ini bisa menjadi sebuah novelty karena sebelumnya belum pernah dilakukan gitu ya. Boleh minum ya. boleh minum. Kita nanti setelah ini bisa hal-hal bisa explore masing-masing dari kita. Bapak-bapak harus mulai sekarang memikirkan disertasi ya, karena di S3 manajemen itu kurikulumnya kan 3 tahun ya, berarti kan sangat padat sekali.
Saya dulu S3 itu 5 tahun. Jadi 2009, lulusnya 2014. Kalau bapak-bapak ini kurikulumnya adalah 3 tahun, 6 semester. Karena sangat pendek, maka mulai sekarang ya memang sudah harus memikirkan disertasi gitu ya. Sehingga nanti bisa lulus tepat waktu sesuai yang diskedulkan oleh program studi. Oke, jadi tadi data baru, kemudian ada new type of evidence. Misalkan di sini contohnya penggunaan big data yang dianalisis secara komputasi untuk mengungkapkan pola, tren, dan asosiasi terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia. Misalkan kita bisa menemukan misalkan detik demi detik perilaku pergerakan masyarakat di masa pandemi dengan menggunakan big data gitu ya. Jadi ini adalah new type of evidence. Kemudian oke, saya kira itu untuk novelty.